Saya ingin melihat beberapa rujukan dalam firman-firman Allah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188, surah An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Kedua surah ini banyak menekankan kita kepada kalimat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang seperti apa harta yang ditinggalkan oleh mayit, bagaimana kedudukan harta itu dalam Islam, dan bagaimana harta dapat dikategorikan sebagai warisan dalam perspektif hukum Islam. Kita memahami sama-sama ketika harta itu bukanlah menjadi sesuatu yang kekal. Harta hanyalah titipan Allah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak hanyalah semata-mata perhiasan kehidupan dunia. Jadi dia tidak akan kita bawa mati, dan ketika kita diwafatkan Allah, maka harta yang menjadi milik kita akan beralih kepada sosok selain kita, dan itu tidak luput dikembalikan kembali kepada hukum Allah dalam sistem kekerabatan, keterikatan dalam nasab yang kemarin kita sudah angkat dan kita diskusikan dalam pertemuan kita sebelumnya. Maka untuk apa kita menguasai harta? Meskipun harta ini menjadi kebutuhan primer. Al-banun, anak turunan kita juga menjadi kebutuhan yang membesarkan hati kita, menyayangi. Dengan adanya anak kita merasa senang, bahagia, tertolong, dan seterusnya. Tapi pernahkah kita ketika kita berpikir harta tidak kekal selamanya, dan anak keturunan ini juga tidak selamanya bersama kita? Maka kita boleh mencintai harta, boleh mencintai keturunan kita, tapi nggak selamanya yang kita cintai dalam harta tadi, termasuk anak dan turunan kita, itu akan selamanya kekal bersama kita. Nah, manusia dalam hidupnya, manusia ini selalu terlena dengan harta dan keturunannya. Orang yang sudah bergelimpangan harta dan memiliki keturunan yang banyak sekali, dia terkadang dilalaikan, dilupakan. Kalau yang dia miliki semata-mata hanyalah titipan Allah, hanyalah rizki yang Allah berikan dengan keturunan yang banyak, pekerjaan yang mulia, rizki yang Allah mudahkan. Tapi ketika dia diwafatkan oleh Allah, maka ini menjadi ramai, menjadi masalah, menjadi problem dalam keluarganya, karena yang tadi dia merasakan itu menjadi kekal, ternyata yang diperoleh dalam hidupnya di dunia bukanlah menjadi sesuatu yang kekal yang selamanya akan bersama dirinya. Saya ingin melihat beberapa rujukan dalam firman-firman Allah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188, surah An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Kedua surah ini banyak menekankan kita kepada kalimat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sekali-kali kalian memakan harta-harta siapapun di antara kalian dengan cara yang batil. Karena ada hak yang mungkin bukan milik kita, karena dalam pembagian harta waris ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang saudara seayah dan ada yang saudara seibu. Ada dhawi al-furud, ya, bagian-bagian yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Ketika ketidakadilan ini kita lakukan, maka sebenarnya kita melakukan kezaliman, memakan harta yang bukan milik kita, memakan harta dengan cara yang batil. Nah, ini yang harusnya ditinggalkan manusia,
yang harusnya bukan menjadi tujuan manusia. Karena ketika kita memahami rumusan harta dari beberapa keterangan ayat-ayat Allah, termasuk dalam beberapa pasal yang menguatkan tentang bagaimana sejarah peradaban yang telah dikemas oleh misalnya penafsir Ali As-Sabuni. Dia mengatakan harta peninggalan atau harta waris atau at-tirkah itu bentukannya adalah apapun yang ditinggalkan oleh mayit di saat ia diwafatkan oleh Allah. Entah itu berupa uang, entah itu berupa barang fisik, entah itu berupa materi atau non-materi. Itu semuanya yang dapat dimaterikan, difinansialkan, maka itu tergolong menjadi bagian dari harta benda atau hak-hak yang diperuntukkan oleh ahli waris. Nah, saya ingin mengangkat di sini ada beberapa penggalan yang berhubungan dengan harta peninggalan. Harta memiliki sifat, memiliki fisik, bahkan nilai kebenarannya ini tidak dapat disandingkan pada kebenaran yang lainnya. Karena banyak orang mempermudah harta yang sebenarnya itu ada hak yang bukan menjadi miliknya, tapi terkadang diambil menjadi hak untuknya. Saya contohkan misalnya dalam ranah harta benda. Harta benda itu ada kebendaan. Kebendaan itu ada benda-benda yang tetap, ada benda-benda yang dinamis, atau benda yang bergerak. Nah, yang tetap ini seperti apa? Mungkin kita punya aset, mungkin punya rumah, dan seterusnya. Yang tidak tetap ini, yang bergerak. Mungkin itu bentukan investasi kita dalam berbagai macam kesibukan kita. Maka dalam faktor kebendaan, ini menjadi fokus yang cukup menghabiskan tenaga setiap manusia, padahal tidak seharusnya dia menghabiskan tenaganya di bidang harta itu tadi. Yang kedua, ada sifat-sifat yang harus diketahui nilai kebenaran dari harta bagi yang menerima warisan. Contoh, ada hutang piutang si pewaris. Jadi yang mewarisi harta ini mungkin menulis wasiat, mungkin pernah terucapkan, mungkin terbesit dalam renungan. Maka sifat-sifat dari harta yang dibagi, harta yang diberikan haknya kepada siapa yang berhak untuk menerimanya, maka harta itu harus terlepas dari hutang piutang si mayit. Jadi beliau mayit ini ketika diwafatkan Allah, dia tidak terbebani dengan beban hutang. Yang kedua, misalnya ada denda, ada diat, dan itu wajib ditunaikan apabila selama ia menggunakan harta itu ia tempuh dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga, ada yang menggantikan uang itu dengan qisas, ya, yang kita sering kenal dengan tebusan. Banyak para pekerja-pekerja yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja kita, mereka karena berada di negeri yang cukup jauh, maka terkadang harta yang harusnya diserahkan kepada sang istri ini tidak mungkin bisa diserahkan dikarenakan faktor kejauhan di antara asal muasal dari pihak keluarga atau pasangan tersebut. Atau mungkin ada benda-benda yang berhubungan dengan hak orang lain. Ya, namanya kita ini hidup dengan harta, kita nggak tahu hak-hak itu seperti apa. Saya jelaskan di sini ada hak kebendaan. Contoh hak ini kalau dihubungkan dengan kebendaan, kita nggak boleh menggunakan kebun. Ada hak bagaimana kita menggunakan kebun. Ada aturan yang tidak boleh menggunakan irigasi pertanian berlebihan. Karena ada kezaliman yang melakukan irigasi dengan kezaliman. Nah, ini bentuknya harta. Tapi kita kan nggak tahu bentuknya seperti apa. Karena dia tidak ditampakkan, tetapi kita tinggal memilih. Maka dalam hak memilih harta ada hak khiyar dan ada hak yang dihubungkan dengan syuf'ah.
Jadi boleh silakan memilih mau yang ambilnya bagaimana dalam harta itu, karena tidak semua harta yang kita miliki ini menjadi milik kita. Tapi fahamilah baik-baik, problematika harta itu cukup rumit. Contoh misalnya dalam kompilasi hukum Islam disebutkan, setiap hari dari apapun yang ditinggalkan ketika ada yang meninggal, maka dia tidak akan lepas dari harta bawaan. Harta bawaan ini berarti harta yang dibawa dari masing-masing kedua pasangan di antara kedua mayit ini tadi. Kalau mayitnya dari bapaknya berarti, atau suami, berarti harta bawaannya dari orang tuanya. Yang kedua ada harta bersama. Harta bersama ini harta yang dia lakukan selama berkeluarga, dan harta itu dikembangbiakan, gotong royong untuk kemaslahatan, biar punya rumah dulu, tempat tinggal dan seterusnya. Tapi cepat atau lambat kadang-kadang harta bersama ini sering menuai konflik. Ada harta yang dibeli, yang ketiga, dibeli dengan kesepakatan, kesepahaman. Kalau harta yang dibeli ini dibeli selama ia menjalankan sebuah pernikahan, maka ketika terjadi perceraian, maka nasabnya hilang, maka bantuan secara tidak langsung pun juga menjadi hilang. Yang terakhir adalah harta yang dibeli dan dibangun setelah terjadi talak, tetapi ini dibiayai dari harta bersama. Jadi mungkin ada kasus harta gono gini, lalu kemudian masing-masing di antara mereka membangun, menyadarkan, tapi ternyata setelah terjadi perceraian, mereka berpikir untuk membiayainya dengan mengambil kemaslahatan bersama. Nah, banyak sekali bentukan-bentukan harta yang digambarkan. Ada yang mengatakan harta itu nggak bisa dibuktikan dengan perkawinan, ada yang menyebutkan harta itu bisa disamakan antara harta bawaan dengan harta bersama. Allahu a'lamu bissawab. Kita hanya bisa kembalikan kepada Allah. Dalam hukum Allah, kalau sudah diatur kekerabatan, diatur bagaimana tali keturunan, tali pernasaban, diatur bagaimana kita menyampaikan kebenaran terhadap hukum waris ini, maka mudah-mudahan kita tidak dengan serta-merta mudah menerima harta, karena harta itu cuma titipan Allah, amanah Allah, tidak kita bawa untuk di liang lahat tempat tidur kematian kita, tapi berkahilah harta itu. Kalau memang itu adalah hak yang diperuntukkan keluarga, kerabat kita, berikanlah, ikhlaskanlah. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.